Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dedeyoni, NPM 1001001021714. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul tentang analisis fatwa DSN MUI nomor 108 DSN MUI 10 Romawi 2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata syariah terhadap praktik pemandu wisata syariah yang berstudi kasus di wisata ziarah Pamijahan Tasikmalaya. Indonesia memiliki potensi wisata yang mampu menarik perhatian para wisatawan. Adapun yang menjadi daya tarik wisata di Indonesia itu antara lain karena keindahan alamnya, sejarah dan budaya, keagamaan sejarahnya, adat istiadat, serta didukung dengan cuaca tropis dan masyarakat yang sangat ramah. Nah, selanjutnya terdapat konsep wisata yang tergolong baru dan meningkat di Indonesia, yaitu wisata syariah, yang merupakan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan ibadah, akhlak, muamalah, adab. Hal ini sudah diatur dalam fatwa, yaitu menjadi teori saya, yaitu fatwa DSN MUI nomor 108 DSN MUI 10 Romawi 2016, lebih tepatnya tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini adapun yang menjadi substansi di sini yaitu ketentuan terkait pemandu wisata dan ketentuan akad. Nah, terdapat lokasi wisata syariah yang dari tahun ke tahun pengunjungnya meningkat, yaitu wisata ziarah Pamijahan. Yang mana wisata ziarah Pamijahan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki nilai religius yang sangat berarti bagi pengunjungnya. Nah, melihat fenomena yang terjadi di wisata ziarah Pamijahan ini, masih terdapat oknum praktik jasa yang dapat merugikan peziarah dalam melakukan perjalanan wisatanya, yakni praktik jasa pemandu wisata, yang mana praktik jasa ini masih terdapat beberapa orang yang tidak tertib akan administrasi. Beliau dapat teridentifikasi tidak memahami akan sejarah dan budaya yang ada di lokasi wisata tersebut, yang mana hal ini akan menimbulkan beliau dapat memberikan informasi palsu kepada peziarah. Selain itu, mereka melakukan transaksi upah juga yang tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh koordinator wilayah setempat. Rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian skripsi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi praktik pemandu wisata syariah di Biro Perjalanan Wisata Ziarah Pamijahan ini. Yang kedua, bagaimana analisis fatwa DSN MUI nomor 108 DSN MUI 10 Romawi 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah terhadap praktik pemandu wisata di Biro Perjalanan Wisata Ziarah Pamijahan ini. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Nah, jenis data penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian lapangan, yang mana penelitian lapangan ini memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu sumber data penelitian, ada sumber data primer dan ada sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, baik itu dari pengelola wisata, praktik jasa tersebut, peziarah, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu sekunder, yang mana sumber data sekunder ini merupakan data yang diperoleh penulis dari pihak lain, berupa buku, jurnal, internet, yang relevan dengan objek penelitian saya. Untuk yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yang saya lakukan melakukan observasi. Yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mengamati langsung ke lapangan untuk melihat fenomena bagaimana praktik jasa pemandu yang dilakukan. Nah, kemudian peneliti melakukan wawancara. Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan mekanisme objek dan keabsahan yang menjadi target narasumber penulis. Nah, untuk dokumentasi, dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian. Nah, untuk yang terakhir yaitu teknik analisis.
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis yang menggambarkan keadaan suatu fenomena tentang praktik pemandu wisata. Di sini penulis akan membacakan ketentuan terkait pemandu yang terdapat dalam fatwa. Di antaranya yang pertama, harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih wisata. Yang kedua itu berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat. Dan yang terakhir berpenampilan sopan, menarik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Nah, melihat hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, adanya oknum pemandu wisata yang tidak tertib akan administrasi dapat diidentifikasi bahwa beliau tidak ada jaminan baginya. Pemandu tersebut memahami akan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan budaya di lokasi tersebut, yang mana hal ini akan memberikan informasi palsu yang dapat merugikan wisatawan. Nah, selain itu, jasa tersebut juga melakukan transaksi atau penarikan upah yang tidak transparan, yang mana mereka melakukan penarikan upah terhadap peziarah tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh koordinator wilayah setempat, yang mana hal itu melanggar juga ketentuan para pihak akad yang ada dalam fatwa, yaitu akad ijaroh. Kegiatan praktik jasa pemandu ini beberapa pelaku bisnis belum sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 108 ini. Nah, tentang nomor 108 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ini. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.